Halo, nama saya Arif. Ini Mbak lagi pulang mesti cari pengganti. Ini lagi browsing-browsing, ketemu di browser layanan Clean. Setelah saya cermati, ternyata penulisan kalimatnya tidak efektif. Dapat kita lihat di sini. Nah, ini cleaning service online nomor 1 di Indonesia. Ini merupakan pelanggaran atas kejanggalan atau kelogisan ya, karena kan nggak mungkin cleaning service dilakukan secara online. Jadi kalau cleaning service ya pasti secara offline di tempat klien. Jadi maksudnya ini mungkin dipesan secara online. Kemudian juga terkait dengan ini, puas dengan pelayanannya, petugas juga ramah. Jadi kalau ini katanya tidak padu ya, juga tidak ada kata hubung, juga secara subjek tidak ada. Jadi kalau mau mestinya saya puas dengan pelayanannya dan petugasnya juga ramah. Bisa seperti itu. Terima kasih. Kesalahan dalam penulisan kalimat efektif ditemukan pula pada sebuah lowongan pekerjaan. Pada saat saya browsing mencari lowongan pekerjaan, saya menemukan lowongan pekerjaan ini. Tertulis silahkan, padahal menurut KBBI yang benar adalah silakan tanpa menggunakan huruf H. Selain itu, iklan lowongan pekerjaan ini juga menunjukkan adanya kesalahan penggunaan huruf kapital. Seharusnya kata seluruh di depan Indonesia tidak perlu menggunakan huruf kapital, sehingga penulisan yang benar adalah seluruh tanpa huruf kapital dan Indonesia saja yang menggunakan huruf kapital. Demikian, kalimat tidak efektif karena tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar yang berhasil saya temukan pada sebuah lowongan pekerjaan. Terima kasih, saya Ika. Nama saya Yuni dan saya akan menjelaskan mengenai keefektifan kalimat dalam brosur kos berikut. Yang pertama adalah terkait dengan kesatuan gagasan. Beberapa informasi tampak terputus seperti perincian fasilitas yang seharusnya dapat diorganisir lebih baik sehingga terlihat lebih terintegrasi. Ekonomisasi kata, kalimat free, air, listrik, dan wifi ini seharusnya bisa disederhanakan menjadi fasilitas termasuk air, listrik, dan wifi. Kecermatan dapat ditambahkan dengan menambahkan informasi lebih spesifik tentang lokasi, akses transportasi, dan kebijakan kos. Tidak terdapat kesejajaran dalam brosur ini, yaitu misalnya tempat tidur, lemari, dan meja belajar merupakan frasa benda, sedangkan dapur, tempat parkir lebih berbentuk kata benda tunggal. Dan yang terakhir adalah mengenai kesesuaian dengan ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital di depan frasa seperti tempat tidur itu tidaklah tepat karena tidak berada di awal kalimat dan bukan nama khusus. Selain itu juga kata kos yang seharusnya tidak menggunakan T di belakang, yaitu hanya KOS saja, dan juga free air, listrik, dan wifi. Sore ini ketika saya pergi ke gereja, saya menjumpai sebuah poster pada papan pengumuman gereja yang berisi informasi mengenai pendaftaran peserta didik baru milik Yayasan Kur Yesus. Di dalamnya tertera sebuah informasi pendaftaran dan juga batas waktu pendaftaran. Saya melihat beberapa kesalahan di dalam poster tersebut. Bisa dilihat berikut ini. Pada bagian sebelah kiri terdapat informasi mengenai nomor yang dapat dihubungi untuk pendaftaran tersebut. Dalam penulisan nomor terdapat tanda hubung yang memisahkan antara kode awal nomor dengan nomor selanjutnya, dan hal tersebut cenderung tidak konsisten. Itu juga dengan bagian sebelah kanan terdapat tulisan gelombang pertama yang kemudian di bawahnya terdapat bulan berlakunya. Terlihat setelah penulisan kata September, ada tanda strip atau tanda hubung yang digabung dengan kata September, yang mana seharusnya ditulis terpisah. Setelah kata September terdapat spasi lalu diberi tanda strip atau kata hubung. Seperti halnya yang terdapat di bawahnya, dikarenakan tanda bisa berlaku di antara dua bilangan tanggal. Halo, saya Ivana. Pagi ini ada sebuah kalimat dalam baliho yang cukup menarik perhatian saya, yaitu sepakat bulat. Sepakat dan bulat ini baiknya tidak digunakan secara bersamaan, karena akan menyebabkan konteks yang ambigu dalam kalimat tersebut. Nah, penekanan kata bulat sendiri itu sering digunakan untuk menyatakan pendapat atau keseragaman pendapat tanpa adanya perbedaan. Sehingga nantinya penggunaan kalimat yang tepat adalah kami sepakat dengan bulat. Halo, nama saya Fernandes Carlos. Pada saat saya sedang membuka Instagram, saya menemukan kesalahan penulisan dalam suatu kalimat. Di sini saya menemukan kesalahannya pada satu postingan, yaitu pada tanggal 24 Februari 2023, jenjang KB TK melakukan kegiatan outdoor berupa pasar tradisional. Yang menurut saya di sini ada penulisan outdoor, yaitu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing, dapat ditulis dengan kalimat font italik atau miring. Lalu berupa pasar tradisional.
seharusnya ditambahkan kata sambung, yaitu berupa simulasi pasar tradisional. Lalu yang ketiga itu kegiatan ini memperkenalkan kepada para murid KB TK untuk lebih mengenal nama berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Yang menurut saya ini salah penulisan. Yang benarnya adalah kegiatan ini memperkenalkan kepada murid KB TK untuk lebih mengenal berbagai macam nama sayuran dan buah-buahan. Seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan saya Wasserman Gaston. Saat saya sedang jalan-jalan di area Tunjungan, saya melihat sebuah papan yang menurut saya susunan kalimatnya kurang tepat dan efektif. Kalimat tersebut terdapat kesalahan penalaran sehingga bisa menimbulkan multitafsir. Bisa dilihat dari kalimat sepeda motor harap turun di sini. Mana mungkin sepeda motor turun di situ kan? Yang bisa turun adalah pengemudinya. Mungkin yang dimaksud oleh papan tersebut adalah pengemudi diharapkan turun dan menuntun kendaraannya. Jadi seharusnya kalimat tersebut berbunyi pengemudi sepeda motor harap turun di sini, atau kalau mau lebih lengkap, pengemudi sepeda motor harap turun di sini dan menuntun kendaraannya. Sekian dari saya, terima kasih. Kesalahan pada kalimat yang saya temui pada iklan yaitu pada penulisan yang tertulis kata cemilan, di mana menurut KBBI yang benar adalah kata camilan. Jadi huruf vokal E harusnya diganti menjadi huruf vokal A, seperti pada contoh kalimat di bawah yaitu camilan sehatmu. Sekian kalimat yang mesti diperbaiki dari saya yang saya temui pada iklan tersebut. Terima kasih. Dalam penulisan kalimat efektif pada spanduk toko obat. Pada saat saya melewati jalanan, saat saya akan pulang ke rumah, saya mendapati penulisan yang salah. Di spanduk tertulis apotik, padahal menurut KBBI yang benar penulisannya adalah apotek, menggunakan huruf E dan bukan huruf I. Saya Gracia.